Saya sudah membuat alat yang super canggih seperti ini teman-teman. Saya jamin kalau kalian lihat video ini, kalian bakal bikin alat yang seperti ini. Dan seperti apakah proses pembuatannya? Yuk kita simak videonya sampai habis. Oke teman-teman, balik lagi bersama Papi Uya yang akan selalu berbagi ide kreatif dan inovatif untuk kita semua. Kali ini saya akan membuat alat yang canggih dan sangat simpel. Bahannya pun sangat sederhana sekali. Di sini saya punya potensio dengan ukuran 50K. Dan alat berikutnya adalah ini ya teman-teman, transistor TIP41. Nah, seperti ini. Transistor ini biasa digunakan juga untuk audio. Sebelum kita lanjut di proses penyolderan, bagi teman-teman yang menyukai ide-ide kreatif, boleh ikuti channel kita dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari channel kita. Oke teman-teman, potensionya kita letakkan di sini mengarah ke bawah. Kemudian transistor dan potensionya ini memiliki masing-masing 3 kaki. Jadi kita geser ke samping saja seperti ini. Kaki tengah dari potensio kita hubungkan pada kaki base pada transistor TIP41. Kemudian kaki kolektor pada TIP41 kita hubungkan ke bagian ujung dari potensio. Jadi proses penyambungan transistor dan potensio sudah selesai, hanya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita hubung-hubungkan saja bagian kabelnya. Oke teman-teman, kita akan memasang kabel input. Kabel input ini berwarna merah atau bagian positifnya saya letakkan di sini ya teman-teman, di bagian kolektor. Sedangkan kabel warna hitam atau bagian negatif saya letakkan di ujung dari potensio yang tidak berhubungan dengan transistornya. Nah, bagian input ini sudah selesai kita pasang. Kita lanjutkan di bagian output. Bagian output ini saya memberi kabel warna biru. Nah, kabel warna biru ini atau bagian positif dari outputnya kita letakkan di kaki emitor pada transistor TIP41. Untuk bagian negatifnya sendiri kita satukan saja bagian input outputnya di sini. Kalau teman-teman bingung dengan proses penyambungannya, ikuti saja seperti yang di video. Yap, proses penyambungan kabel sudah selesai juga. Nah, untuk lebih rapi kita berikan tempat ya teman-teman atau box. Di sini saya cuma menggunakan tutup botol. Terserah teman-teman mau gunakan apa saja, yang penting enak dipandang. Nah, kita buat lubang di sini untuk memasukkan alat yang sudah kita bikin tadi ya teman-teman. Untuk bagian kabel input dan outputnya saya beri lubang di bagian sisi sini. Setelah kita buat seperti ini, langsung saja kita masukkan alat yang sudah kita buat. Nah, bagian transistornya ini kita lipat saja ke arah belakang, tidak apa-apa ya teman-teman. Bersentuhan juga dengan potensio tidak jadi masalah. Nah, seperti ini. Untuk memudahkan, di sini saya menyatukan dulu kabelnya, kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat. Lanjut kita kencangkan bautnya. Nah, seperti ini teman-teman, kita kencangkan bautnya. Kemudian kita pasang tombol di sini biar gampang kita dalam mengatur potensio ini ya teman-teman. Oke teman-teman, alat ini sudah selesai dan sangat mantap sekali. Seperti biasa, setelah kita membuat alat, selanjutnya kita masuk dalam proses uji coba. Nah teman-teman, untuk kali ini saya mencoba dengan daya 9 volt dulu. Saya menggunakan adaptor 9 volt seperti ini. Kemudian langsung kita sambungkan saja bagian positif di kabel warna merahnya dan bagian negatif di sini ya teman-teman. Oke, ini bagian input sudah kita pasang. Sekarang di bagian output, di sini saya akan mencoba menggunakan avometer dulu untuk mengetahui berapa output yang dihasilkan dari alat yang kita buat ini. Untuk avometernya, karena kita menggunakan daya 9 volt, maka avometer kita putar di angka 10.
Jadi avometer itu selalu lebih di atas daripada alat yang akan kita tes. Jika saya putar potensionya, di sini menunjukkan angka pada saat dia full ini cuman 8 volt ya teman-teman. Dan kemungkinan 1 voltnya tersisa di alat yang kita buat. Jadi ini maksimal hanya di 8 volt jika kita menggunakan adaptor yang 9 volt. Nah, sekarang saya akan menguji coba menggunakan motor dinamo. Kita sambungkan kabel-kabelnya dan oke ya teman-teman. Nah, saya akan memutar di sini. Teman-teman bisa dengarkan suaranya. Saat saya memutar lebih kencang, maka suara dari dinamo ini akan menjerit juga ya teman-teman. Sekarang saya akan mengetes alat ini dengan daya yang lebih tinggi. Di sini saya menggunakan 20 volt. Apakah alat ini tetap berfungsi atau malah rusak ya teman-teman? Kita akan lihat sebentar lagi setelah saya memasang kabel-kabelnya. Kabel warna merah ini atau kabel positifnya saya letakkan juga di bagian positif dari baterainya. Nah, begitu juga kabel warna hitam di bagian negatifnya. Selanjutnya kita tes dulu menggunakan avometer. Apakah alat ini dapat berfungsi seperti adaptor sebelumnya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya putar avometer ke arah 50 volt. Teman-teman bisa lihat di sini di angka 18 lebih ya teman-teman, tidak sampai ke 20 volt. Ini sama dengan adaptor tadi ya teman-teman, tetap ada daya yang tersimpan pada alat yang kita buat atau dimmer yang kita buat ini. Nah, selanjutnya saya akan mengetes menggunakan motor dinamo kembali. Teman-teman lihat di sini putarannya sungguh luar biasa sekali ya teman-teman. Dinamo ini sampai mengeluarkan bagian percikan api di bagian bawah-bawahnya ini. Kalau saya biarkan terus dengan kecepatan tinggi, maka dinamo ini akan rusak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi alat ini dapat berfungsi dari rentang 5 volt sampai dengan 20 volt seperti yang kita uji tadi. Belum tahu kalau lebih dari 20 volt. Jadi kalau untuk menggunakan aki motor, menggunakan alat ini bisa ya teman-teman, karena aki motor itu berdaya 12 volt. Bagaimana menurut kalian dengan ide yang kita buat kali ini? Apakah ide kali ini cukup bermanfaat? Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, bolehlah buktikan dengan cara mengklik tombol like-nya. Terakhir teman-teman, terima kasih karena kalian mau menonton videonya hingga habis. Saya Papi Uya pamit undur diri dan sampai jumpa di ide-ide kreatif lainnya.